Dalam belantara yang nyaris terlupakan, masih ada satu penjaga terakhir yang setia menyusuri tanah leluhurnya. Di jantung Sumatera, hidup sebuah simfoni alam yang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Pepohonan menjulang tinggi, akar-akar menembus tanah dan suara siamang menggema, sebagai bagian dari harmoni hutan yang terus bernafas. Namun di balik keindahan itu, tersimpan sebuah cerita sunyi, tentang penjaga terakhir yang kian menghilang dari pandangan. Dialah harimau Sumatera, sang penjaga yang tersisa di tanah yang terus berubah. Pulau Sumatera, salah satu permata hijau Nusantara. Dari ujung utara hingga selatan, membentang hamparan hutan yang menjadi rumah bagi makhluk agung. Di tengah rimbunnya hutan tropis, ia melangkah dengan tenang, mengamati, menjaga, dan menyatu dengan alam. Di bawah pohon tua yang menjadi saksi waktu, ia beristirahat dalam kedamaian yang mulai terancam. Hutan ini bukan hanya miliknya, ia berbagi ruang dengan sesama penjaga alam. Seperti siamang yang setia menjaga wilayahnya dari gangguan lutung. Namun kini, rumahnya semakin sempit. Jejak manusia telah menyentuh batas terakhir hutan. Di antara bentangan pepohonan dan gemuruh lautan, terdengar suara sunyi sang penjaga yang terus bertahan. Di balik keheningan hutan, terbaring makhluk yang membawa warisan agung. Harimau Sumatera dengan loreng yang rapat dan wajah penuh wibawa. Tubuhnya lebih kecil dibanding kerabatnya di daratan Asia. Namun, justru itulah keunggulannya. Gesit, lincah, dan mampu menembus rapatnya semak dan pepohonan. Kumis-kumis halus menghiasi wajahnya, sebagai alat bantu untuk membaca ruang gelap dan medan sempit. Namun saat membuka mulut, tampak taring yang tak bisa disangkal. Tanda bahwa ia tetap predator utama di hutan ini. Di atas papan kayu, ia duduk dengan anggun, seolah tahu bahwa dirinya adalah simbol keindahan alam liar. Harimau Sumatera, penjelmaan keanggunan yang tak tergantikan. Dengan taring dan tatapan matanya yang tajam, harimau Sumatera pernah menjadi penguasa hutan Sumatera yang tak terbantahkan. Namun kini, kekuatannya bukan diuji oleh alam, melainkan oleh ulah tangan manusia. Terpojok di sisa habitat yang menyempit, ia hanya bisa bertahan atau menyerang. Kelaparan memaksa harimau Sumatera memasuki pemukiman penduduk. Untuk mencari mangsa, bukan karena buas tapi karena terpaksa. Kebun sawit sebagian telah menggantikan hutan rimba, namun tak menggantikan ruang hidupnya. Lahan dibakar demi perluasan. Tanpa sadar, kita membakar rumah mereka. Pohon-pohon tumbang dalam hitungan menit, sementara butuh ratusan tahun untuk tumbuh kembali. Namun, belum semua berpaling. Masih ada mereka yang mencari cara agar harimau tetap punya tempat berpijak. Di balik dinding buatan dan pagar logam, seekor harimau berjalan perlahan. Bukan di hutan, tapi di tempat di mana harapan untuk bertahan masih dijaga. Di antara air yang tenang dan bayangan pepohonan yang tidak lagi liar, disinilah mereka dirawat agar kelak bisa kembali ke rimba yang kian sunyi. Di balik setiap harapan, selalu ada manusia yang bekerja dalam diam, mencatat setiap gerak dan mengamati dengan mata hatinya. Melawan lenyapnya sang penjaga bukan hanya soal melestarikan, tapi bagaimana cara kita mencintai dan berbagi ruang dengan makhluk yang hampir punah. Mereka belum benar-benar bebas, tapi mereka masih ada,
dan kita belum sepenuhnya kalah. Di tengah sunyi yang mencekam, masih ada hutan yang berdiri. Masih ada alam yang belum sepenuhnya pergi. Sungai yang mengalir telah mengisahkan kehidupan yang terus bertahan. Meski mungkin dikepung dengan sedikit kerusakan atau bahkan mungkin kehancuran. Dan di balik semak yang teduh, tumbuh keberanian dari si kecil, yang masih polos dan belum mengenal sepenuhnya apa itu kehidupan. Mereka berdiri kembali, di tempat yang tak lagi liar, namun masih menyisakan keteguhan. Langkah demi langkah mereka, menuju cahaya yang samar, namun itu adalah nyata. Mereka sedang menanti, bukan untuk dikurung tetapi untuk diberi kesempatan kedua. Dalam keheningan, mereka saling menyapa, dan berusaha untuk saling menguatkan, dan menjadi simbol bahwa harapan belum sirna. Selagi masih ada kepedulian manusia dan nafas di rimba, maka masih akan ada harimau yang mengintip masa depan. Duduk dalam diam, di tanah yang dulu penuh suara, kini ia hanya bisa menatap kita, manusia. Akankah langkahnya masih akan disambut oleh hutan? Ataukah jejaknya hanya akan tinggal cerita, jejak terakhir, di tanah leluhur yang semakin senyap? Dan semoga, bukan yang terakhir. Terima kasih telah bersama kami, mengenal, mencintai, dan ikut serta dalam menjaga warisan terakhir hutan Sumatera. Jangan lupa untuk subscribe dan terus menyebarkan suara mereka.